Introduction my team. Pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose with the fans. Pose with the pose with the put the pose with the fans. 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 Mas Gaul ya? Iya, Bu. Mungkin bisa langsung disiapin dulu sebelum belajar. Baik teman-teman, untuk memulai mata kuliah hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bentar ya. Sebelumnya, gimana nih kabarnya semuanya? Baik, Bu. Kita absen dulu ya. Cynthia Nurliati, hadir dulu. Dea Aulia, hadir dulu. Fitri Melina, Hadir, Bu. Arliza Zahra, Hadir, Bu. Fatina Zahra Kawai. Ada semua ini ya, ada yang masuk. Hadir semua, Bu. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahu kalau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang afiksasi ya. Sebelumnya ada yang pernah tahu belum tentang afiksasi? Ada yang pernah tahu? Saya, Bu. Wah, iya ya. Kalau boleh tahu apa tuh yang namanya afiksasi? Afiksasi itu proses pengimbuhan. Iya, betul banget. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang afiksasi, di mana ada pengertian afiksasi, jenis-jenis afiksasi, lalu ada contoh dari afiksasi. Langsung saja ya. Di sini terdapat pengertian dari afiksasi, dan di mana afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan memberikan imbuhan pada bentuk dasar. Jadi di dalam afiksasi ini terdapat juga jenis-jenisnya, di mana ada 4 jenis ya. Yang pertama itu ada prefix, lalu yang kedua ada infix, yang ketiga ada suffix, lalu yang keempat ada konfiks. Langsung saja ya ke jenis yang pertama, yaitu prefix. Nah, di sini prefix itu adalah imbuhan yang terdapat di awal kata. Imbuhan tersebut ada beberapa macam, yang dimana ada ber, me, di, ke, ter, dan masih banyak lagi yang lain ya. Lalu prefix juga dapat berubah menjadi me, terus mem,
Mungkin biar kalian paham untuk berikan contohnya ya. Di sini ada contoh prefix ya yang bisa dilihat kalian semua. Yang pertama ini ada kata mengajar. Mengajar itu kata dasarnya adalah ajar. Lalu dia mengalami imbuhan, di mana imbuhannya adalah meng. Nah, terjadilah proses prefix yaitu meng plus ajar sama dengan mengajar. Nah, mungkin untuk contoh selanjutnya, apa ada yang bisa jelaskan? Apa ada yang bisa menyampaikannya? Contohnya, salah satu dari yang kotak di sini yang berani bertepuk tangan. Saya, Bu. Wah, boleh nih Afni. Boleh dibacain mau yang mana? Di sini saya akan menjelaskan tentang yang kalimat kedua, yaitu ada bertindak. Itu kan kata dasarnya tindak, mengalami ditambahkan imbuhan ber, terus mengalami proses prefixnya yaitu ber plus tindak, jadinya bertindak. Gitu, Bu. Nah, bener banget nih. Teman-teman, paham kan ya tentang materi prefix ini? Paham, Bu. Dari melanjutkan ya, jadi di sini contoh selanjutnya yaitu kata terpisah. Nah, terpisah ini dari bentuk kata dasar yaitu pisah ya, lalu mengalami imbuhan yaitu ter dan mengalami proses prefix menjadi ter plus pisah, lalu jadi terpisah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada memerintah. Nah, kata memerintah ini berasal dari bentuk kata dasar perintah, lalu mengalami imbuhan me dan mengalami proses prefix menjadi me plus merintah. Kenapa di sini jadi merintah bukan perintah? Karena kalau menjadi memerintah itu jadi aneh ya dan terdengar sangat rancu. Oleh karena itu mengalami penyesuaian morfem. Nah, untuk yang selanjutnya ada dicapai. Nah, dicapai ini dari kata dasar capai dan imbuhannya adalah di. Lalu di plus capai menjadi dicapai. Nah, ini adalah pengertian dan contoh dari prefix. Nah, langsung lanjut aja ke jenis yang kedua ya. Oke, di sini yang kedua terdapat infix. Infix ini adalah sebuah afiks yang diselipkan di tengah kata dasar, atau bisa dibilang ini imbuhan yang berada di tengah kata dasar. Nah, contohnya ini ada dan in. Langsung aja ya untuk contohnya, biar kalian semua langsung paham ya. Satu contoh dari infix. Ada kata kinerja. Kinerja ini kata kerjanya dari kerja, lalu mengalami imbuhan in dan terjadilah proses infix yaitu in plus kerja menjadi kinerja. Nah, bagus, paham ya? Paham, Bu. Langsung aja ke jenis yang ketiga. Di sini ada sufiks. Sufiks itu adalah imbuhan yang berada di belakang bentuk kata dasar, di mana di sini ada jenis-jenis sufiksnya, yaitu ada kata i, kan, an,
dasarnya mahalnya, kata dasarnya mahal, diberi imbuhannya, proses aktualisasinya menjadi mahal, plusnya hasilnya jadi mahalnya. Nah, iya. Iya, bagus banget Fatimah. Bener ya, jadi mahalnya itu menjadi mahal plusnya. Nah, selanjutnya ini ada kata jalani. Jalani ini bentuk kata dasarnya adalah jalan, terus mengalami imbuhan yaitu i, dan terjadilah proses afiks yaitu jalan plus i sama dengan jalani. Lalu di sini ada contoh yang keempat yaitu bayangkan. Nah, bentuk dasarnya itu adalah bayang, lalu imbuhannya adalah kan, dan terjadilah proses afiknya yaitu bayang plus kan sama dengan bayangkan. Nah, wah ini kita pada paham banget ya? Iya, Bu. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir di sini ada konfiks. Konfiks ini adalah proses afiks yang terdiri dari prefiks dan sufiks, atau yang bisa kalian gak asing itu prefiks adalah awalan dan sufiks adalah akhiran, yang dimana diletakkan di antara kata dasar. Nah, di sini ada misalnya per itu kan prefiks ya, lalu an-nya itu adalah sufiks, jadi per strip an. Lalu ada juga ke strip an, dan ada juga ber strip an. Langsung aja mungkin contohnya ya biar mudah. Di sini ada contoh konfiks ya. Di sini ada kata menjalani. Menjalani ini kata dasarnya adalah jalan, lalu imbuhannya men plus i, yang dimana men itu di awalnya, lalu terdapat kata dasar jalan plus i sebagai akhirannya, lalu sama dengan menjalani. Nah, di sini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu menciptakan. Itu dari kata dasar cipta, lalu terdapat imbuhan men plus kan, lalu itu menjadi proses prefiksnya menjadi men plus cipta plus kan sama dengan menciptakan. Nah, ini contoh yang terakhir nih, didatangi. Itu dari kata dasar datang, lalu mengalami imbuhan di plus i, terus proses prefiksnya menjadi didatangi. Pinter banget nih. Mungkin cukup sekian ya dari materi tentang afiksasi ini. Apakah ada pertanyaan? Boleh banget ditanyain. Saya, Bu. Baik, silakan Fitri ajukan pertanyaannya. Baik, Bu. Pertanyaannya itu, mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti, Bu? Baik, itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama Fitri. Pertanyaan yang bagus ya. Baik, saya akan menjelaskan ya tentang pertanyaannya Fitri. Tadi pertanyaan Fitri adalah, boleh diulang? Mengapa dalam proses afiksasi mengharuskan adanya fonem yang diganti? Nah, pertanyaan yang bagus. Makasih Fitri. Mengapa fonem harus diganti ya pertanyaannya? Nah, jadi fonem itu harus diganti karena mengalami penyesuaian ya. Contohnya, kata men plus
menjadi menyeluruh. Nah, mungkin ada contoh yang lain yaitu Nah, di sini ada pun contoh lain ya. Di sini ada men plus 1. Nah, kalau misalnya kita menjadi suatu kata men 1 itu akan terdengar aneh ya. Oleh karena itu mengalami penyesuaian morfem ya. Yang dimana menjadi menyatu. Nah, mungkin itu adalah jawaban dari pertanyaan Fitri. Apakah jelas Fitri dan juga teman-teman yang lain? Baik, jelas ya. Karena kalian semua sudah jelas dan paham banget tentang materi kali ini, Ibu boleh minta kalian buat menyampaikan contoh dari afiksasi ini nggak? Entah itu prefix, infiks, sufiks, ataupun konfiks. Boleh nggak? Boleh, Bu. Nanti Ibu tulis satu ya. Oke. Yang pertama, Afiza. Boleh Afiza sebutkan contoh dari afiksasi? Ya, baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari afiksasi yang prefix. Yang prefix itu misalnya diketahui. D-nya itu adalah proses prefix dengan kata ketahui dengan berakhir kata yaitu diketahui. Jadi hasil akhirnya gitu Ibu. Oke. Untuk selanjutnya, Dea Aulia, boleh kasih contoh dari afiksasi? Baik Bu, saya akan menyebutkan salah satu afiksasi yaitu konfiks. Dari menggunakan itu kata dasarnya itu guna, lalu proses infiksnya itu mengguna terus plus kan, jadi menggunakan. Itu termasuk afiksasi apa tuh, Deji? Itu termasuk dari jenis afiksasi konfiks Bu. Apa? Dari konfiks. Iya Bu. Ya, benar. Konfiks ya. Benar ya. Yang selanjutnya, Fitri, boleh kasih contoh afiksasi? Baik Ibu, saya akan memberikan contoh proses afiksasi dari sufiks dari kata bayangkan. Kata dasarnya bayang, kemudian mengalami sufiks kan, dan proses afiksasinya itu bayang plus kan menjadi bayangkan. Baik, untuk materi afiksasi kita sudahi pertemuan kali ini. Lanjut saja ya, di sini kita akan adain kuis. Oke, Ibu akan tanya dulu ya. Ibu.
depan mengintai. Lalu nomor 3, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Afni. Saya akan menjawab pertanyaannya nomor 3, yaitu kata yang penulisan yang benar adalah jawabannya yang C Bu, mempraktikkan. Ya, benar. Wah, pada bisa semua nih ya. Tadi siapa aja yang bisa jawab? Saya Bu. Hebu, Fatimah, Dea, dan Afni. Buat yang belum bisa jawab, mungkin bisa di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Karena sepertinya kalian semua sudah paham, kita akhiri untuk sesi pertemuan pada kali ini ya. Dan untuk mengakhiri, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa selesai pertemuan kali ini. Untuk menutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya karena sudah mengikuti pelajaran kali ini. Mungkin pelajaran kali ini akan bermanfaat untuk kalian semua dan semangat ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya Bu. Sebentar ya. Dadah semuanya. Terima kasih Bu. Ngejelasin. Jadi jelasin misalnya sekarang jadi kita akan membahas tentang fiksasi. Stop. Misalkan